Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit pada organ reproduksi wanita, di mana ada beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan pada organ reproduksi wanita. Sebagai wanita sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan sistem reproduksinya agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Namun pada kenyataannya ada berbagai penyakit yang sering menyerang sistem reproduksi kita khususnya pada wanita. Ada beberapa penyakit itu antara lain ada miom. Yang pertama di sini ada miom atau tumor jinak. Miom adalah benjolan yang tumbuh di dinding rahim bagian dalam atau bagian luar yang mengalami perubahan abnormal. Kita lihat di sini ada gambar yang dimana uterus kita mengalami kelainan dimana ditumbuhi oleh miom itu sendiri ya. Miom atau tumor jinak itu dapat tumbuh lebih dari satu, terasa atau seperti kenyal, bentuknya bulat dan benjol-benjol. Beratnya mulai dari beberapa gram namun bisa mencapai 5 kg atau lebih. Ini gambar miom yang sudah dioperasi, hasil operasi dokter pada seorang ibu. Gejala dari miom itu sendiri yang pertama yaitu gangguan haid yang tidak teratur, terasa nyeri dan keluarnya darah. Darahnya lebih banyak dan lama, kemudian gejala anemia karena kehilangan darah haid, kemudian periode menstruasi yang berkepanjangan, nyeri punggung atau kaki, nyeri perut atau pinggul, kemudian perut terasa penuh. Di bagian perut kita akan terasa penuh dan kadang membesar seperti wanita hamil, kemudian nyeri saat bersenggama, dan selanjutnya sering berkemih karena miom menekan kandung kemih. Gambar di sini ditunjukkan macam jenis miom terlihat dari tempat tumbuhnya. Yang pertama ada miom subserosa, di mana di sini tumbuhnya keluar dari dinding rahim, bahkan bisa mempunyai tangkai. Kemudian ada miom intramural, tumbuh di dalam dinding rahim. Kemudian ada miom submukosa atau tumbuh di dalam rongga rahim, bisa juga bertangkai sampai keluar ke jalan lahir. Di sini ada ditampilkan gambarnya di mana miom submukosanya yaitu bagian kiri yang tumbuh sebelah sini. Kemudian penyebab dari miom itu sendiri apa sih? Kita lihat di sini penyebab dari miom itu sendiri yaitu ketidakseimbangan hormonal, di mana di sini hormon estrogen yang berperan pada perempuan dia mengalami ketidakseimbangan. Kemudian ada emosi atau disebabkan karena sering stres. Mungkin ada beberapa masalah yang bisa menyebabkan kita mengalami stres. Kemudian daya tahan tubuh rendah, dan ada juga disebabkan oleh gaya hidup yang tidak seimbang. Bisa juga infeksi dan jamur dalam rahim bisa menjadi perangsang tumbuhnya miom, atau miom tumbuh kembali walaupun telah diangkat oleh dokter atau dilakukan operasi. Kemudian kebersihan alat kelamin, berat badan dan keseimbangan emosi harus dijaga agar miom tidak terangsang pertumbuhannya. Miom ini sendiri cenderung berkembang pada wanita yang masih reproduksi, yaitu 20-30%, dan bertambah besar dengan cepat selama kehamilan. Kemudian kadar estrogennya tinggi yang menyebabkan bertambah besarnya atau cepatnya pertumbuhan pada ibu yang
mengalami kehamilan. Kemudian risiko lebih rentan pada usia 35 atau mendekati 40 tahun. Miom ini tidak pernah berkembang menjadi kanker. Jika tidak cepat diatasi, bisa berkembang menjadi banyak, terus mengakibatkan kemandulan atau keguguran pada seorang wanita. Kemudian penyakit yang kedua kita bahas di sini yaitu ada keputihan ya. Keputihan itu sendiri merupakan sekresi vagina pada wanita, ditimbulkan oleh bakteri, oleh virus, bisa juga oleh jamur atau parasit. Infeksi dapat menjalar dan menimbulkan peradangan saluran kencing atau menimbulkan rasa pedih saat buang air kecil. Keputihan secara fisiologis adalah keputihan yang terjadi setiap bulannya, muncul menjelang menstruasi atau sesudah menstruasi. Keputihan patologis di sini dapat disebabkan oleh infeksi, biasanya disertai dengan rasa gatal di dalam vagina dan di sekitar bibir luar vagina bagian luar. Kita lanjutkan penyebab dari keputihan itu sendiri apa sih? Kita lihat di sini ada beberapa penyebab dari keputihan. Yang pertama, ketidakseimbangan hormon. Kemudian yang kedua, bisa disebabkan oleh gejala suatu penyakit tertentu. Kemudian yang ketiga, rusaknya keseimbangan biologis dan keasaman atau pH lingkungan vagina. Kemudian sering memakai tisu saat membasuh bagian kewanitaan, bisa juga disebabkan oleh pemakaian pakaian dalam yang ketat dari bahan sintetis, kemudian sering menggunakan WC umum yang kotor, atau bisa disebabkan oleh membilas vagina dari arah anus ke arah depan vagina. Ini bisa tolong diperhatikan ya oleh kaum perempuan. Kemudian sering bertukar celana dalam atau handuk dengan orang lain, kurang menjaga kebersihan vagina. Penyebab lainnya yaitu kelelahan yang amat sangat atau juga bisa disebabkan oleh stres. Kemudian tidak segera mengganti pembalut saat menstruasi, kemudian pemakaian sembarang sabun untuk membasuh vagina, tidak menjalani pola hidup sehat atau makan tidak teratur, tidak pernah olahraga atau tidur kurang, kemudian tinggal di daerah tropis yang lembab, lingkungan sanitasi yang kotor, sering mandi berendam dengan air hangat dan panas, jamur yang menyebabkan keputihan lebih mungkin tumbuh di kondisi yang hangat. Kemudian selanjutnya sering berganti pasangan dalam berhubungan seks, kemudian kadar gula darah tinggi, bisa juga disebabkan oleh sering menggaruk vagina itu sendiri. Ada beberapa jenis buah yang bisa menyebabkan keputihan, misalnya ada nanas, ada bengkoang, dan ada mentimun. Tetapi jika tidak dikonsumsi berlebihan dan makan makanan dengan menu yang seimbang, tidak akan menyebabkan keputihan. Selanjutnya kita akan membahas penyakit yang ketiga, yaitu kista. Kista adalah suatu kantung kecil yang terisi oleh cairan atau nanah yang tumbuh dan menempel di ovarium. Nah, ini gambar kistanya. Di sini kista yang ada di bawah ovarium atau ovarinya. Kemudian ini gambar kista yang sudah dioperasi dari seorang ibu atau perempuan. Gejala-gejala dari kista itu sendiri antara lain kram pada perut bawah atau nyeri panggul, kemudian siklus haid yang tidak teratur, kemudian perut bawah sering terasa penuh atau tertekan, kemudian nyeri haid yang luar biasa, nyeri panggul setelah olahraga intensif atau senggama, kemudian sakit atau tekanan saat berkemih atau BAB, bisa juga disebabkan oleh mual dan muntah, dan
rasa nyeri atau keluarnya flek darah dari vagina. Penyakit kista ini sendiri adalah jenis penyakit yang tidak mengenal usia. Kapan saja penyakit ini bisa menjangkiti manusia, baik di masa pubertas, masa kehamilan, sampai menjelang menopause. Cara mengobati kista itu sendiri yaitu harus melakukan operasi untuk mengangkat kista itu sendiri. Menurut penelitian orang, dengan mengkonsumsi buah tomat yang ada atau yang kita konsumsi tiap hari, hampir kita konsumsi buah tomat tiap hari ya, karena kita mudah atau harganya murah, jadi kita bisa mendapatkan buah tomat dengan mudah. Nah, mengkonsumsi buah tomat ini bisa atau mampu mengurangi pertumbuhan dari kista itu sendiri. Kemudian ada penyakit yang keempat, yaitu kita bahas tentang kanker serviks. Apa sih kanker serviks itu? Kita uraikan dulu. Kanker serviks adalah kanker ganas yang terbentuk dalam jaringan serviks atau organ yang menghubungkan uterus dengan vagina. Nah, kita lihat gambar di sini. Ini gambar dari kanker serviks ya. Di bawah atau di serviks ini ditumbuhi atau ditempeli oleh kanker. Nah, gejalanya apa saja? Gejala dari kanker serviks bisa oleh antara lain ya, ada pendarahan di vagina, kemudian mengalami sakit punggung, kemudian sakit saat buang air kecil dan air seni yang keruh, kemudian perasaan kembung walaupun perut dalam keadaan kosong, merasa nyeri saat berhubungan seks dan keputihan, salah satu kaki membengkak. Jadi dengan ada tanda kita mengalami salah satu kaki kita yang mengalami pembengkakan, berarti bisa juga disebabkan oleh gejala dari kanker serviks ya. Terus kebocoran urin atau feses dari vagina, kemudian ada terinfeksi oleh HPV atau Human Papilloviruses, atau virus ini ditularkan melalui hubungan seks baik oral maupun anal ya. Itu gejala dari kanker serviks. Kemudian penyakit yang kelima yaitu ada kanker rahim. Kanker rahim atau kanker uterus ini adalah tumor ganas yang terdapat pada endometrium. Endometrium itu sendiri adalah lapisan terdalam dari rahim, tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah gambar dari uterus yang sudah mengalami kanker atau kanker rahim tadi ya. Kanker rahim itu yaitu tumbuhnya di dalam rahim, seperti yang terlihat di dalam gambar ini. Yang terlihat putih-putih yang tumbuh di dalam uterus itu adalah kanker rahim itu sendiri ya. Dia akan tumbuh memenuhi dari uterus ini sendiri, ruang di dalam uterus itu sendiri. Apa sih risiko dari seorang wanita yang terserang oleh kanker rahim? Nah, risikonya antara lain risiko dari seorang wanita yang terserang kanker rahim misalnya melakukan hubungan seks di bawah usia 20 tahun, kemudian menderita endometrium hiperplasia
yaitu peningkatan jumlah sel-sel lapisan uterus disebabkan periode menstruasi yang berat, kemudian terapi sulit hormon untuk mengatasi gejala menopause, kemudian untuk mencegah osteoporosis dan mencegah risiko penyakit jantung dan stroke. Kemudian bisa juga disebabkan oleh pemakaian tamoxifen untuk mencegah atau mengatasi kanker payudara. Kemudian kanker rahim lebih sering ditemukan pada wanita yang berkulit putih ya. Jadi karena di Indonesia kulitnya kebanyakan sawo matang, jadi mungkin kebanyakan kanker rahim ini bisa ditemukan di orang barat sana atau orang luar negeri ya. Menstruasi pertama sebelum usia 12 tahun juga bisa memicu terjadinya kanker rahim ini. Kemudian menopause setelah usia 50 tahun, kemudian ada tidak memiliki anak atau tidak bisa hamil atau mandul juga merupakan salah satu pemicu dari kanker rahim ini sendiri. Kemudian adanya polip pada endometrium atau juga bisa disebabkan oleh kelebihan berat badan. Kemudian ada yang keenam, yaitu kita bahas yaitu penyakit tumor payudara. Tumor payudara itu sendiri adalah suatu kondisi di mana bentuk jaringan sel yang tidak normal pada bagian payudara yang diakibatkan oleh perubahan sel DNA yang mengaktifkan oncogen, yaitu gen rusak yang meningkatkan keganasan sel tumor. Sel tumor jinak tidak dapat menyebar pada jaringan di sekitarnya, tetapi sel tumor ini dapat tumbuh semakin membesar. Sedangkan sel tumor ganas atau kita sering sebut dengan kanker dapat menyebar dan merusak jaringan sel di sekitarnya. Tumor payudara ini sendiri sering menyerang kaum wanita ya. Jadi kita sebagai wanita ini perlu hati-hati atau menjaga pola hidup sehat biar kita tidak terserang oleh tumor payudara ini sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika terjadi pada kaum laki-laki atau pria, hanya saja kasusnya sangat-sangat jarang terjadi ya. Gejala atau ciri-ciri tumor payudara itu sendiri yaitu yang pertama adanya benjolan pada payudara, kemudian yang kedua perubahan bentuk dan ukuran payudara, yang ketiga keluarnya cairan di sini berupa darah atau nanah dari puting susu, kemudian yang keempat, perubahan puting susu tertarik ke dalam. Yang kelima, perubahan kulit payudara berkerut seperti kulit jeruk. Kemudian pada tahap selanjutnya terjadi borok pada payudara, dan ini sudah masuk pada tahap terserang kanker payudara. Jadi kalau tumor payudara ini lama tidak teratasi akan menyebabkan kanker atau menimbulkan penyakit yang lebih ganas lagi. Awal pembentukan sel yang tidak normal yang menyebabkan kanker payudara atau tumor payudara di sini bisa kita lihat pada yang berwarna biru. Kemudian
terjadinya benjolan pada payudara. Bisa lihat gambar di sini. Di sini bisa muncul benjolan yang bisa terasa kalau kita saat mandi. Kita bisa meraba payudara kita untuk merasakan ada tidaknya benjolan yang terjadi pada payudara kita. Jadi jika terjadi penyakit pada payudara, akan langsung terasa ada benjolan yang kita rasakan waktu kita merabanya pada saat mandi ya. Jadi untuk kesimpulan dari pembahasan kita hari ini yaitu penyebab utama penyakit kewanitaan itu yaitu imunitas tubuh yang lemah, kemudian 30% kurang higienis dan 50% bisa disebabkan oleh lingkungan yang tidak bersih serta penggunaan pembalut yang kurang sehat. Untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita bisa lanjut untuk pertemuan selanjutnya di materi yang lain lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.